Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Izzatun Fauziah dari 5 PBI A2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP Merdeka Belajar yang telah saya buat. Terdapat dua cakupan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah skenario pembelajaran dan yang kedua adalah bentuk dari RPP Merdeka Belajar. Kemudian yang pertama adalah skenario pembelajaran. Terdapat 3 poin dalam skenario pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Namun sebelum itu, pada pembelajaran saya kali ini, saya menggunakan number head together sebagai metode pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Seperti pembelajaran pada umumnya, yang pertama adalah memberikan salam kepada peserta didik, yang kemudian adalah meminta satu perwakilan peserta didik untuk memimpin berdoa. Setelah itu, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan menyebutkan nama peserta didik satu persatu. Setelah itu, guru memberikan sedikit motivasi untuk peserta didik yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi, mereview pembelajaran yang lalu. Setelah itu, guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, pada pembelajaran ini, guru akan menyampaikan sedikit tentang topik pembahasan yang akan dipelajari, misalnya tentang descriptive text atau sejenisnya. Nah, setelah itu guru akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini. Nah, itulah kegiatan pendahuluan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama adalah peserta didik mengamati sebuah slide gambar yang telah disediakan oleh guru. Nah, slide gambar ini berisi tentang gambar yang telah disediakan yang nantinya akan dijadikan oleh guru sebagai descriptive text. Yang kedua adalah guru memberikan pertanyaan esensial yang berkaitan dengan eksplorasi pengetahuan peserta didik. Contohnya adalah misal guru memberikan pertanyaan kepada siswa seperti ini. What do you think about this picture? Atau mungkin do you know this person or do you know this thing? Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah guru memaparkan materi tentang descriptive text yang berkaitan dengan slide pada gambar di awal. Nah, agar berkorelasi atau menyambung, maka guru akan memberikan contoh slide gambar yang telah diberikan pada pembelajaran yang di awal tadi. Setelah itu, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Misalnya dalam satu kelas terdapat 30 siswa, maka satu kelompok terdiri dari tiga orang. Nah, setelah itu guru membagikan sebuah gambar kepada setiap kelompok. Nah, jadi dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 siswa tersebut akan diberikan satu gambar yang berisikan satu gambar yang mendeskripsikan seseorang. Setelah peserta didik mendapatkan gambar yang telah diberikan oleh guru, selanjutnya adalah mereka mengamati gambar tersebut dan didiskusikan. Apa saja yang terdapat dalam gambar, bentuknya, ciri-cirinya, dan sebagainya. Kemudian peserta didik mendiskusikan gambar yang telah diamati secara tertulis terlebih dahulu dengan satu kelompok tersebut. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi secara lisan. Nah, jadi apa yang telah mereka tulis, apa yang telah mereka diskusikan, mereka sampaikan secara lisan di depan kelas. Dan kegiatan inti yang terakhir adalah guru menambahkan informasi kepada setiap kelompok. Jadi, apabila terdapat informasi atau kekurangan dalam kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi, guru akan menambahkan informasi tersebut kepada kelompok dan kepada siswa-siswa yang lain. Nah, untuk kegiatan penutup,
Yang pertama adalah guru dan peserta didik merangkum poin-poin penting tentang deskriptif teks yang telah disampaikan oleh guru secara bersama-sama. Dan kemudian peserta didik diberikan waktu untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi pada pembelajaran hari ini. Nah, peserta didik dapat bertanya apabila mereka tidak paham atau belum paham mengenai deskriptif teks yang telah disampaikan. Dan yang ketiga adalah guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi guru akan menyampaikan pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan yang keempat adalah guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum kelas berakhir. Itulah 3 kegiatan dalam skenario pembelajaran. Selanjutnya adalah penjelasan tentang RPP Merdeka Belajar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPP Merdeka Belajar yang telah saya buat. Yang pertama di sini terdapat KD. Nah, KD di sini saya mendapatkan KD 3.4 yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif secara lisan dan tertulis. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang berdasarkan KD ini yaitu melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menyusun teks deskriptif lisan dan tertulis terkait orang, benda, dan tempat secara tepat. Nah, jadi melalui diskusi nanti melalui diskusi dan kerja kelompok nanti diharapkan peserta didik dapat menyusun teks deskriptif lisan maupun tertulis. Kemudian langkah-langkah pembelajaran terdapat 3 yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan ini, kegiatan dalam pembelajaran saya sudah jelaskan di skenario pembelajaran, jadi sama seperti di skenario pembelajaran. Untuk selanjutnya adalah penilaian pembelajaran. Terdapat 3 penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya terdapat lampiran. Terdapat beberapa aspek atau poin yang terdapat dalam lampiran. Yang pertama adalah materi pembelajaran atau materi atau bahan ajar. Karena saya mendapatkan teks deskriptif, maka yang saya lampirkan atau materi yang saya lampirkan adalah berkaitan dengan teks deskriptif, yaitu mencakup pengertian, kemudian fungsi, unit structure, dan unsur kebahasaan. Selanjutnya adalah penilaian sikap. Nah, dalam penilaian sikap, saya memilih penilaian sikap bersifat yang berbentuk observasi. Teknis penulisan sendiri yaitu secara tertulis, dan bentuk instrumennya adalah lembar observasi terbuka. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan atau keterampilan. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah kisi-kisi. Nah, dalam kisi-kisi ini terdapat beberapa poin juga, yaitu tentang kompetensi dasar, materi, indikator soal, bentuk soal, dan juga esai. Poin selanjutnya adalah soal. Nah, dalam soal ini saya mengambil soal esai atau bentuk soalnya adalah teks paragraf. Nah, jadi bentuk soalnya seperti ini. Please make a descriptive text based on picture, then present your work in front of your class with the group. Nah, jadi nanti peserta didik akan diminta untuk mendeskripsikan gambar yang telah diberikan oleh guru, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Dan dalam satu kelompok terdapat 3 hingga 4 orang. Poin selanjutnya adalah pedoman penskoran. Nah, jadi karena bentuk soalnya adalah esai, maka saya menggunakan penskoran A, B, C, D, E sebagai pedoman dalam menilai pengetahuan siswa. Pedoman penskoran pertama yaitu jawaban sesuai kerangka penyusunan akan mendapatkan nilai A, yaitu 81. Lebih dari 81 maka akan mendapatkan A. Jika siswa jawabannya kurang sesuai kerangka penyusunan teks, maka akan mendapatkan
B yaitu kisaran nilai 61 hingga 80. Kemudian jawaban tidak sesuai kerangka penyusunan teks, maka akan mendapatkan nilai C yaitu kisaran 41 hingga 60. Nah, jika jawaban tidak sesuai kerangka penyusunan teks, maka akan mendapatkan D yaitu kisaran 21 hingga 40. Jika siswa tidak mengisi atau jawaban kosong, maka mendapatkan nilai E atau kurang dari 20. Poin selanjutnya ada rubrik penilaian. Terdapat 5 aspek yang akan dinilai. Yang pertama, pengucapan, intonasi, kelancaran, tata bahasa, dan kosakata. Nah, untuk skor sendiri, 1 terdapat 4, 1, 2, 3, dan 4. 1 sendiri bermakna pengucapan, intonasi, kelancaran, tata bahasa, dan kosakata kurang bagus. Jika 2, maka cukup bagus. Jika 3, maka bagus. Dan yang keempat adalah sangat bagus. Nah, jumlah skor tadi akan dikalkulasi sebagai berikut. Skor maksimal 5 aspek yang dinilai maka dikali 4. Nah, jadinya 20. Nah, perolehan skor misal 20 terus dikali 100, kemudian dibagi skor maksimal. Nanti hasilnya adalah jumlah skor. Demikian presentasi saya mengenai RPP Merdeka Belajar. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.